Anggoku Nenek Mama Negadang Basa Betuah, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data di pengadilan kemarin, ada beberapa persoalan yang disampaikan kepada Nenek Mama, bahwa dengan semakin meningkatnya berbagai pelanggaran sengketa adat yang terjadi di Minangkabau umumnya dan Kabupaten Solok khususnya terkait saku jupu saku di negeri yang berujung penyelesaiannya ke pengadilan negeri atau hukum positif. Ya, sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Panjang karek mengarek sentiang nilai-nilai. Disitulah terjadinya merosot peran dan fungsi kita di Mama. Kadang-kadang persoalan tidak ada nanda selesai di Minangkabau. Kalau dengan kata sepakat dengan ukuran tertentu, ujung ke bawah urek kata bisa itu persoalan yang disampaikan oleh pengadilan. Dua-dua adalah salah seorang peserta sekaligus juga narasumber dalam pola-pola penyelesaian sengketa ini. Jadi itu yang disampaikan oleh pengadilan. Lalu penyebab utamanya adalah tidak tuntasnya cara penyelesaian perdata adat berdasarkan kearifan lokal atau adat Salingkanegari. Dia mengatakan bahwa Nenek Mama hari ini adalah Nenek Mama yang muda dari segi usia dan muda dari pemahaman adat Salingkanegari. Terobsesi kita dengan itu, maka Lembaga Kerapatan Adat perlu meningkatkan dan mensosialisasikan ini kepada seluruh masyarakat Nenek Mama di Kabupaten Solok. Mungkin di dalam program kerja LKM untuk tahun 2021 di penghujung tahun 2020 ini seluruh kerapatan adat akan disampaikan apa poin-poin yang telah disepakati antara kejaksaan, kepolisian dan pengadilan nanti di Arusuka. Kemudian bahwa penyelesaian tentang tata cara penyelesaian perdata adat di Sumatera Barat sebenarnya sudah ada rujukannya. Rujukannya adalah Surat Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 1994 tentang cara penyelesaian perdata adat Kanse Sumatera Barat yang pertama. Yang kemudian ada namanya jurisprudensia, bahwa kekuatan hukum adat melebihi dari kekuatan hukum positif, dan itu diakui oleh pengadilan. Lalu kenapa di pengadilan itu diproses? Di dalam hukum, apabila persoalan sudah dinaikkan ke pengadilan, pengadilan tidak bisa memulangkan ke bawah, kecuali ada permohonan dari kerapatan adat dan lembaga kerapatan adat itu bisa diturunkan untuk diproses kembali. Namanya adalah mediasi. Sebenarnya di dalam pengadilan untuk sidang tahap pertama itu adalah mediasi dan punya jangka selama 3 bulan yang betul. Selama 3 bulan itu hakim berupaya untuk memediasi antara pihak yang menggugat dengan pihak yang tergugat. Itu sebenarnya. Tetapi hakim tidak pernah mengatakan itu kepada si penggugat dan si penggugat. Lalu beliau menyampaikan agar tidak terjadi kesimpang siuran penyelesaian di tataran Nenek Mama, maka Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Kabupaten Solok tentu berharap kepada seluruh Nenek Mama, tolong ini diselesaikan secara tuntas. Sengketa yang tidak diproses di Kerapatan Adat negara setempat, mohon ini dimediasi kembali ke bawah. Jadi sebenarnya sebelum naik ke pengadilan, kerapatan adat harus memproses ini. Lalu bagaimana tingkat-tingkatnya? Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh dua pointernya. Pertama mungkin dia saling pangkau. Kalau di situ sampai bibir dan bibir sakare lain, sakare bibir, sakare kemudian.
Kalau itu sudah diselesaikan, baru diputuskan oleh MPA di kerapatan adat. Nah, ini nanti akan kita sampaikan. Kemudian tetap mengacu kepada musyawarah mufakat misalnya untuk mengambil kata sepakat dalam kepastian kepemilikannya. Rantak nan sadakan lenggang nan sayun tentu sama ukuran kita di dalam penyelesaian. Untuk masuk ke ibadah tentu ada cupak. Apakah cupak buatan, cupak usali dan segala macamnya. Tentu kita nanti akan kembali kepada limbago nan 10. Cupak nan 2 undang nan nampe atau nan nampe kan 10 jadinya. Inilah barangkali pengetahuan yang kau punya awak tentu lebih paham daripada kami. Tapi yang jelas pada hari ini kita akan mencoba menjelaskan kepada kita bersama mekanisme tata cara penyelesaian perdata adat oleh kan di nagari. Tentu berdasarkan adat salingka nagari. Mekanismenya adalah pertama, anggota masyarakat yang merasa dirugikan kepemilikan, apakah diambil, apakah dirampas, apakah dikabulkan oleh pihak lain, maka anggota masyarakat ini mengajukan secara tertulis kepada kaum atau mama kepala waris. Dan biasanya yang bersengketa itu adalah orang satu suku. Kalau di luar suku namanya tidak sengketa, namanya itu namanya perampasan atau penyerobotan. Tapi biasanya adalah orang satu suku. Kadang-kadang alam dari Lawi, Garudu dari Gunung. Kalah lo orang nan awal, nan usari. Kenapa? Karena kebiasaan orang datang ini memang lebih pintar daripada orang yang usari. Inilah barangkali yang harus dibicarakan. Dari gugatan didaftarkan ke dalam buku sengketa oleh Sekretaris KAN atau MPA, perangkat MPA. Nah, berdasarkan perjanjian dan kerjasama kita dengan pengadilan, inilah yang dimaksud dengan yuridis formal, hukum. Kemudian bila para pihak tidak puas, boleh melanjutkan ke pengadilan negeri. Inilah yang diterima oleh pengadilan negeri setelah dibawa ke Tarajun nama Gatot. Kemudian musyawarah penyelesaian sengketa adat setelah menerima surat permohonan penyelesaian sengketa adat dari penggugat, penghulu suku bersama nenek mama sampai ini melakukan tahap penyelesaian sengketa dengan cara mengundang secara tertulis atau bapanggil pihak penggugat dan tergugat dalam waktu terpisah untuk meminta keterangan tentang objek yang disengketakan. Ini panjang ini Om. Kalau kada jual itu panjang agak. Selanjutnya penghulu suku mengundang secara bersamaan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dengan agenda mediasi penyelesaian sengketa melihat situasi dan kondisi para pihak yang bersengketa. Itu saran pertama. Apakah ini bisa didamaikan? Apakah perlu ini manang sesapu kalah sesapu bisa diselesaikan secara berusaha? Kalau ini tidak bisa dilakukan, tentu kita masuk kepada sengketa yang sebenarnya. Di dalam sengketa ini tadi saya sampaikan bahwa di Minangkabau, Nenek Mama selalu ibu di Kampanggo, suku Tirai tidak ada tercatat. Nah, tentu perlu dibuat administrasi penyelesaian sengketa. Secara instrumen penghulu suku membuat berita acara terkait penyelesaian sengketa di tingkat suku serta ditembuskan kepada lembaga kerapatan adat. Kalau tidak tuntas, inilah dibawa kepada sekarang balai bibit, sekarang balai kemudian. Lalu kita masuk kepada penyelesaian dan pada lembaga kerapatan adat. Kita masuk karena kita disikup adalah seluruhnya nama kerapatan adat, termasuk alim ulama jadi pandai, dan itu kita berbicara masalah kelembagaan di negeri, kelembagaan kerapatan adat. Pertama, mengajukan surat permohonan untuk penyelesaian sengketa adat
penggugat mengajukan permohonan kepada lembaga kerapatan adat. Yang kedua, tahapan sidang penyelesaian sengketa adat kerapatan adat negari itu juga telah kita jelaskan. Kemudian ada saksi. Nah, ini kira-kira pentahapannya sampai kepada kedua belah pihak tidak menerima hasil kesepakatan musyawarah dan dilanjutkan ke pengadilan negeri. Itu persoalan administrasi penyelesaian sengketa. Sekarang karena kita adalah seluruhnya mama, mungkin ada yang hakim adat, ada namanya kelengkapan sidang. Berdasarkan kerjasama kita dengan pengadilan dan kepolisian. Kelengkapan sidang pertama, peserta sidang terdiri dari dua. Pertama, pihak penggugat. Yang kedua, syarat gugatan. Kemudian pihak tergugat merupakan orang yang merasa atau sekelompok orang yang dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang terhadap objek yang diperkarakan. Nah, itu kelengkapan sidang. Kemudian saksi. Dari kelengkapan sidang ini harus ada saksi. Yang dimaksud saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelesaian yang akan disengketakan tentang suatu perkara perdata yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia alami sendiri. Nah, itu yang pengertian daripada saksi. Yang kedua, saksi ini juga harus mempunyai persyaratan. Di dalam persidangan sengketa adat minimal 5 harus dipenuhi oleh seorang saksi adat. Pertama adalah orang sehat jasmani. Orang tak sehat jangan dibawa. Jadi umpamanya dia lumpuh atau hilang ingatan, dibawa ke dalam sidang, itu tidak memenuhi di dalam sebuah saksi adat. Syarat pertama adalah sehat rohani dan jasmani. Yang kedua, bersedia disumpah secara adat atas keterangan yang diberikan. Seperti sumpah adat nanti kita lihat. Tentu ada kamu usah-usah. Dan itu dari dulu sampai kini tetap. Tapi orang kini jarang yang memakai sumpah adat. Kalau sama sesuai di dalam penyelesaian masalah sako pasti diawali dengan sumpah. Kemudian saksi merupakan yang berkompeten terhadap perkara yang digelar, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dalam pihak yang sedang berperkara. Angkudatul Bandarokayo tidak bisa menjadi saksi apabila kaumnya yang berperkara, apabila kaum boleh, apabila adik kontannya yang berperkara atau istrinya yang berperkara, dia tidak boleh jadi saksi karena ada hubungan kekeluargaan. Kemudian orang yang mendengar, orang peka tidak bisa jadi saksi. Kemudian orang yang melihat, orang butuh tidak bisa jadi saksi. Kemudian orang yang berbicara, artinya orang bisu juga bisa jadi saksi. Itulah syarat-syarat saksi adat di Minangkabau. Sebenarnya sebelum ada pengadilan NKRI, Minangkabau telah menyiapkan itu, infrastruktur tentang pola-pola penyelesaian sengketa. Apakah awak nambah raja ke Belandu atau Belandu nambah raja ke Minangkabau, kan ada lihat. Sebab hukum adat yang ada hari ini itu adalah hukum Belandu yang masih dipertunanyakan di pengadilan, diakui oleh ketua pengadilan. Di Indonesia ada dua yang perlakuan perkara adat diistimewakan oleh negara. Di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, Batak. Karena di Batak adalah garis keturunan bapak. Kalau di Minangkabau adalah garis keturunan ibu. Ini masalah saksi. Kemudian alat bukti. Alat bukti yang sah adalah surat atau tulisan
dan keterangan kedua belah pihak, keterangan saksi, bukti sumpah dalam pembuktian persidangan dalam sengketa adat, namun tidak menyampaikan bukti lain, misalnya bukti saksi diajukan bila bukti tulis atau masih belum menguatkan sebuah pembuktian atau sengketa adat. Lembaga kerapatan adat boleh menagih agar dilengkapi bukti-bukti yang kuat tentang kepemilikan. Itu kira-kira alat bukti. Kemudian kita masuk kepada hakim adat. Hakim adat adalah sebenarnya di MPA ada dos betul. Jadi kita lihat sama majelis hakim ya. Bahwa syarat menjadi hakim adat adalah orang yang mempunyai wawasan dan mengerti tentang pola penyelesaian sengketa, memahami tentang adat salingkanegari dan adat sebatang panjang. Kemudian sehat jasmani dan rohani, persyaratannya sama dengan saksi tadi. Kemudian ditetapkan dalam musyawarah kerapatan adat melalui pertimbangan yang matang. Apakah pantas dan patut orang ini diangkat menjadi hakim adat? Kemudian tidak di dalam sidang, tidak di dalam bersengketa di negeri, tidak cacat, tidak menerima sanksi hukuman adat, kuma la basasah abu la bajantia, tapi jak diarang la barasia, tapi jak dikabur la sehat. Itu syarat-syarat sebagai hakim adat. Kemudian bagaimana kebijaksanaan hakim adat dalam menuju perdamaian? Sebelum dia melakukan persidangan, seorang hakim selalu dicari bicara. Kebijaksanaan hakim dalam perdamaian sengketa adat. Dicari bicara. Maknanya adalah upaya mencari perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Dicari bicara. Kemudian dicari hukum. Kemudian dicari jual dengan patut. Kemudian dicari sakato. Nah, dicari hukum maknanya adalah perdamaian kedua belah pihak tidak tercapai. Lalu persengketaan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik undang-undang negeri maupun undang-undang dalam negeri. Ini dicari dengan hukum namanya. Kemudian dicari jual dengan patut, yaitu apabila kesalahan pelaku telah terbukti dan ancaman hukumnya akan dilaksanakan, dipertimbangkan, lalu berdasarkan kemampuan di dalam melaksanakannya, apakah mampu melaksanakan atau tidak. Ini perlu dipertimbangkan oleh seorang hakim adat. Selanjutnya dicari sakato. Maka SUE adalah apabila keputusan sudah diambil, maka kedua belah pihak harus menerima keputusan dan sama-sama melaksanakannya. Andai kata dicari lagi sehingga kedua belah pihak tidak sanggup melaksanakannya, baru dicari solusi yang pas, tetapi tidak meributkan persoalan yang telah diselesaikan. Artinya adalah setelah ditumbuk barasia. Nah, itu kan setelah diselesaikan, setelah ditumbuk cabiai. Ini perlu dipertimbangkan oleh lembaga kerapatan adat negari. Kita lanjut dari MOU yang telah kita kerjasamakan dengan pengadilan dan kejaksaan. Hukum kebijakan hakim adat. Pertama, hukum di tengah batang. Nanti beliau yang akan jelaskan seperti hukum di tengah batang, hukum mati di batang, kemudian hukum di gilang batang, kemudian hukum di balik batang. Ini kira-kira masalah hukum yang akan dilaksanakan oleh kebijakan hakim. Kita lanjut bentuk-bentuk keputusan hakim dalam perkara adat di negeri.
Pertama Putu Dipangka, nang kedua Putu Hidik Damai, nang ketiga Putu Hidik Talata, nang keempat Putu Hidik Hukum, nang kelima itu barangkali. Maknanya Putu Dipangka adalah penyelesaian perkara telah terjadi sebelum dibawa kepada peradilan adat karena penggugat menarik pengaduannya di dalam kaum, menyadarinya bahwa itu tidak miliknya. Di sebelum dibawa ke nagari, rupanya balega kato di lapik nan salai telah dapat kata sepakat. Kemudian Putu Hidik Damai, penyelesaian perkara telah terjadi sebelum dibawa ke peradilan karena kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan damai di lapik nan salai. Jadi tidak perlu dibawa lagi. Kemudian Putu Hidik Talata, maknanya adalah peradilan adat tidak dapat menjatuhkan hukuman karena kedua belah pihak sama-sama tidak menerima putusan yang ditetapkan. Karena kedua-duanya mengklaim bahwa itu adalah milik dia. Nah, jadi itu namanya Putu Hidik Talata, sehingga hakim adat tidak bisa memberikan kepastian kepemilikan terhadap objek yang dipersengketakan. Itu kira-kira. Kita lanjut hukum. Itu kira-kira yang telah kita kerjasamakan dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kemudian terkait dengan lembaga adat. Lembaga adat ini agar tidak terkena dengan kasus tipikor, maka harus dibuatkan keputusan kelembagaan di negari. Ini adalah menggambarkan tentang fungsi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dan pusako. Maknanya adalah pihak yang mengisi lembaga tersebut biasanya kok disebut ya, apakah yang menggugat atau yang tergugat atau kedua belah pihak. Yesus kok lama. Kalau masih gitu juga. Penggugat ya? Kan ameh nama saya. Kalau di situ berbentuk piti atau berbentuk ameh? Iya. Berbentuk piti kan? Tapi besarannya ukurannya adalah emas. Sebenarnya Minangkabau tidak boleh piti. Nah, itu yang maksud dengan lembaga adat. Pihak yang mengisi lembaga adat adalah sengketa, pihak yang menyerahkan lembaga adat adalah pihak yang mengajukan gugatan penyelesaian sengketa adat kepada kerapatan adat.